Nah, setelah kita mendapatkan PIN dan juga username, lalu kita klik login. Setelah ini, kita perhatikan di sisi sebelah kiri atas terdapat token, di mana token ini berfungsi sebagai password untuk memasuki ujian. Apabila saat hari H, anak-anak untuk di sisi token masih kosong, jangan panik, jangan bingung, ditunggu saja, nanti akan muncul dengan sendirinya. Dengan cara kita klik tombol refresh. Kita gerakkan mouse dan klik tombol refresh. Setelah itu, kita isikan jenis kelamin. Jika laki-laki pilih laki-laki, apabila perempuan diklik yang perempuan. Kemudian nama peserta kita klikkan nama kita. Tanggal lahir kita sesuaikan dengan tanggal lahir kita sendiri. Setelah itu, untuk token ada kata-kata ketikkan token di sini, maka kita juga harus mengetik. Setelah selesai, kita klik submit. Konfirmasi tes. Kita baca dulu. Literasi SD MI paket A. Tes baru, waktu tes pukul sekian, alokasi waktu kita 60 menit. Kemudian kita klik mulai. Nah, muncul beberapa soal. Untuk melihat jumlah soal, kita klik pojok kanan atas yang ada tulisan daftar soal. Kita klik untuk menunjukkan berapa soal yang akan kita kerjakan. Untuk literasi numerasi ternyata ada 21 soal untuk simulasi kali ini. Kemudian kita mulai mengerjakan. Untuk pilihan yang lingkaran seperti ini, maka kita disuruh untuk memilih salah satu jawaban saja. Kita baca dulu soalnya. Nah, dari soal diketahui jawabannya adalah Siti dan Udin dalam doa ingin bersekolah. Kita klik. Kemudian, jika sudah memilih jawaban yang benar, kita yakin dengan jawaban kita, maka klik soal berikutnya. Apabila ragu-ragu, maka kita centang saja yang pilihan ragu-ragu, ya. Oke, kita coba. Klik soal berikutnya. Setelah klik ragu-ragu, tetap harus klik soal berikutnya untuk mengerjakan soal selanjutnya. Jangan terkecoh dengan gambar dan narasi yang sama, karena memiliki pertanyaan yang berbeda-beda di setiap soal. Untuk gambar dan narasi memang sama, tapi soalnya, mari kita baca. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Maka perintahnya adalah kita harus melakukan pilih atau klik pada kotak-kotak ini sesuai dengan jawaban. Nah, perlu diingat apabila pilihannya atau bentuk pilihan adalah kotak, maka kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ya, dari soal diketahui bahwa jawabannya adalah
bekerja keras dan sabar. Seperti ini. Jadi tidak perlu membuat tanda centang, tetapi tinggal diklik saja pas di kotak yang jawaban kita pilih benar. Kemudian kita geser layar ke bawah. Karena jawaban tadi sudah pasti benar, maka jangan ragu-ragu. Langsung klik soal berikutnya saja. Seperti ini. Nah, untuk soal dengan kalimat seperti ini, manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Maka kita harus menilai satu persatu. Pernyataan itu benar atau salah. Jadi, jangan hanya menjawab satu bar saja. Tetapi karena di sini ada dua, kita juga harus memilih keduanya. Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Kita lihat lagi bacaannya. Benarkah pernyataan tersebut? Oh, ternyata benar. Maka kita klik, kita pilih tepat pada lingkarannya, yaitu jawaban yang benar. Seperti ini. Kemudian lanjut ke pernyataan berikutnya. Om dan Tante kesal ketika kena dengan Siti dan Udin. Benar atau salah? Salah atau benar? Kita jawab misalnya yang benar gitu ya. Terus kita klik soal berikutnya. Seperti ini. Nah, kok tidak ada pilihannya di soal berikutnya? Jangan terkecoh lagi anak-anak. Kita baca dulu soalnya. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Oke, kita perhatikan di sini ada kotak warnanya yang berbeda dengan di sekitarnya. Coba kita klik. Nah, ya, jika seperti ini, maka kalian harus mengetik jawaban yang benar atau mengetik jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Yang dilakukan Siti dan Udin di jalan adalah menyanyi. Seperti itu. Jika sudah, tidak usah klik tombol yang lain, langsung saja klik soal berikutnya. Nah, seperti itu. Oke, mudah bukan? Kemudian, jika ada dua kotak seperti ini, kita baca dulu pertanyaannya. Ingat anak-anak, tips yang paling cepat adalah ketika kalian sudah melihat gambar dan narasi yang sama di setiap soalnya, maka langsung saja dibaca soalnya seperti ini ya. Pasangkan peristiwa yang ada di lajur kiri atau yang ada di sebelah kiri, kotak di sebelah kiri ini dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Lajur kanan itu yang ini, yang di sebelah kanan. Jadi, kita harus menyesuaikan antara kotak kiri dan juga kotak yang kanan. Nah, oke, pertama kita klik dulu yang ini. Suka memberi uang receh seadanya. Siapa yang melakukan itu? Apakah Siti dan Udin? Apakah Om dan Tante? Atau Siti dan Om? Berdasarkan apa menjawabnya? Ya berdasarkan bacaan atau narasi yang ada di atas tadi. Jadi kalian kalau lupa kita baca lagi ya. Kemudian kita klik yang sesuai jawabannya. Setelah membaca tadi dan ketemu jawabannya adalah Om dan Tante. Kita klik. Langsung yang ini ya. Seperti ini. Kalian tidak boleh jika menjodohkan seperti ini, kalian klik kotak yang sama. Jadi setelah kiri, kalian kiri lagi. Itu salah. Yang betul, setelah klik bagian kiri, harus melakukan klik pada bagian yang kanan. Apa yang terjadi? Coba sekarang Bu Anis coba. Jika kalian melakukan klik pada lajur yang sama. Nah, maka ini akan kalian menjalani atau menjawab soal yang berbeda pula. Oke. Kemudian langsung kita jawab aja, Siti dan Udin.
Nah, kemudian kalian merasa bahwa jawaban ini salah. Kalian boleh mengganti jawabannya dengan cara klik ikon ganti jawaban. Maka semua hilang. Kalian mulai dari awal lagi. Ya. Misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah betul, sudah yakin, baru klik soal berikutnya. Nah, untuk kotak yang besar seperti ini, maka kita baca dulu soalnya. Oh, ternyata soalnya seperti ini. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Tuliskan jawabanmu di sebelah sini. Ya, sudah sesuaikah gambar tersebut dengan isi puisi di sebelahnya? Oke, sudah selesai mengetik. Kemudian kita klik soal berikutnya. Oke, kita lakukan semuanya sama seperti soal-soal yang tadi ya. Kita baca dulu karena ini narasi yang baru, jadi kita harus membaca dengan seksama. Oke, anak-anak? Nah, setelah selesai mengerjakan soal, maka akan muncul tombol konfirmasi tes. Setelah ini anak-anak, kalian klik tombol selesai tes ya. Maka akan muncul nilai kalian ya. Dan begini, karena ini masih simulasi, nilainya tidak muncul. Tetapi saat nanti AKM telah dilaksanakan atau kalian benar-benar ujian AKM, maka setelah klik tombol konfirmasi dan juga klik selesai, langsung muncul nilai kalian. Oke, anak-anak, selamat belajar. Ayo kita belajar bersama menuju suksesnya AKM di sekolah kita tercinta. SDN Sentul 4. Selamat siang dan sampai jumpa.